Lebih menyeramkan orang hidup. How come? Karena orang hidup bisa menyakiti, jenazah tidak. Merias jenazah itu banyak banget sekali tekniknya. Cuman kalau teknik yang mendasar itu pakai lem aja sih. Untuk primer? Untuk primer. Dari kayak foundation dan segala macam sama aja kan? Seperti Sama yang dipakai ke manusia hidup gitu ya? Iya. Dan kita siap atau tidak siap seorang jenazah, kita harus membuat mereka tersenyum. Mereka udah kena cancer, bahasanya mereka kirim surat cinta. Before mereka meninggal, mereka sudah bilang terima kasih. Kebayang nggak sih, kita orang hidup itu, ketika kita meninggal, kita tidak akan bisa bilang terima kasih dari mulut kita untuk orang-orang yang mengurus jenazah kita. Besoknya gue dapat DM, Kak lu ngerias tuh pelakornya suami gue, jadi nggak cuman yang bahagia doang, jadi merias pelakor. Terus makanya gue bilang ini, sorry gue nggak pernah tanya sama orang, even lu pelacur sekalipun, perempuan malam, lo layak untuk dilayakkan hari terakhir lo. Gloria Elsa Hutasoid, guys tepuk tangan dong. Buat yang belum tahu siapakah Gloria ini, dia adalah seorang makeup artist, tapi bukan makeup artist sembarangan, dia adalah seorang perias jenazah, bener ya? Iya. Tapi aku mau nanya, lu pernah merias orang hidup gak sih? Pernah, tapi nggak bagus. Lu lebih milih merias jenazah? Pada dasarnya, gue nggak suka dikomplain sih lebih pada gitu awalnya. Dan agak memang dark sih saudara ya. Kalau jenazah kan nggak bisa komplain dia ya. Iya. Terima aja. Kalau dia komplain serem ya. Terus mamaku adalah perawat dan pemandi jenazah. Oh I see. So itu jadi kita bergandengan. Bergandengan ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini it's gonna be interesting. Tapi kita main bukan games ya, semacam seru-seruan aja ya. Ini aku akan memberikan pernyataan, kamu tinggal jawab ya atau tidak plus alasannya. Oke ya. Pernyataan pertama, merias jenazah itu gampang. Salah, tidak. Tidak ya. Kenapa? Karena orang meninggal itu struktur kulitnya sudah berbeda sama orang hidup, dia udah tidak moist dan pori-porinya tuh udah mengecil, merapat. Jadi somehow kalau lo mau ngasih makeup segala macam itu kadang-kadang suka nggak nempel. Gitu. Itu kita akan bicara soal teknik ya. Teknik. Karena udah nggak moist, kayak jangankan jenazah kita aja ya, kayak primer kita satu biar benyek dulu, lembab dulu baru apply conditioner, apalagi jenazah. Lebih ribet lagi. Nanti kita bahas soal teknik ya. Nah ini, merias jenazah itu adalah ibadah. Betul. Dan lo melakukan itu karena memang bagian dari ibadah. Yes. Iya. Karena sedikit orang yang terpilih. And it's your call. Yes. Panggilannya. Luar biasa. Lanjut. Merias jenazah itu menyeramkan. Iya atau enggak? Tidak. Buat Anda. Tapi percaya nggak, Jens? Lebih menyeramkan orang hidup. How come? Karena orang hidup bisa menyakiti, jenazah tidak. Ya. Bener sih. Orang hidup baru di foundation aja mungkin ya, langsung kayak kok gini gitu ya. Iya betul. Kalau jenazah ngomong gitu kan gue kabur ya. Iya. Saya shade-nya N23 mbak gitu, merem lagi. Kan nggak mungkin ya. Kalau orang hidup lebih nyakitin ya, lebih banyak. Iya. Suka nyakitin. Nah itu. Oke, lanjut nih. Kita mulai deep talk ya. Bicara panjang lebar. Tadi kamu bilang panggilan. Iya. Kapan kamu mendapat panggilan itu untuk menjadi seorang perias jenazah? Berawal dari tahun 2001 ketika mamaku menjadi melayani orang-orang yang meninggal memandikan jenazah, aku membantu mama kebetulan untuk merias jenazah. Tapi tahun 2016 saat suamiku sakit-sakitan, aku ditunjuk oleh gereja untuk menjadi salah satu komisi kedukaan karena tidak ada orang yang mau mengerjakan di bagian di situ. Dan banyak orang-orang susah juga di gereja itu. Dan tahun 2018 ketika suami saya meninggal dan saat itu saya nggak punya uang seperak pun. Saat itu Tuhan benar-benar nolong hidup saya. Baru aku berjanji bernazar di samping petinya almarhum, jenazahnya, bahwa aku melihat Tuhan dari
di kedukaan ini banyak banget orang menolong tanpa pamrih dan ikhlas. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan utus aku untuk menjadi bagian dari keluarga orang-orang berduka cita. Di tengah dinginnya malam, teriknya siang, aku siap. Jadi untuk mengembalikan apa yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan saya. Gitu. Wow. Dan itu 2018. 2018. Ya? Saat suami meninggal dunia, akhirnya bernazar untuk difokuskan dan serius melayani di bidang itu. Iya, betul. Ya. Ingat nggak jenazah pertama yang kamu dandanin? Kalau aku ngomongin jenazah pertama yang aku dandanin adalah salah satu tanteku sendiri. Dan beliau adalah pemulung. Gak ada orang yang mau merias saat itu. Dan aku merasa bahwa penghargaan terakhir terhadap manusia adalah melayakan hari terakhir mereka. Jadi hari itu aku merias tante dengan kemampuan yang seadanya, belum mumpuni. Tapi aku merasa tanteku layak, Namburu sih sebenarnya. Namburuku layak untuk mendapatkan penghargaan terakhir. Jadi di situ aku merasa melihat kasih yang betul-betul kasih saat lo melakukan sesuatu dari hati dan tanpa pamrih. Gitu. Wow. Dan dia terlihat cantik bahkan di hari terakhirnya dia. Justru dia cantik pada hari terakhirnya. Waktu hidup dia nggak pernah cantik. Nggak pernah dandan. Nggak pernah dandan, selalu mikul botol-botol bekas. Dan aku merasa momen-momen itu merasa spesial. Bahwa aku nggak perlu tunggu kaya untuk menolong orang. Oh my God. Dan itu juga gak sih yang menggerakkan hati lo tuh untuk akhirnya oke, gue akan melayani dan gue gak perlu dibayar. Ketika dandanin Namburu, ngelihat bahwa di luar sana banyak orang-orang susah, ya khususnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Kristiani, ya dimana karena kan ada beberapa yang memang secara agama mereka tidak mendandani jenazah, tapi teman-teman yang Katolik, Kristiani, ada ya momen untuk mendandani itu. Iya, dan kebanyakan rata-rata 80% itu memang orang-orang yang tidak mampu. Yang mungkin pakai bedak dari tahun berapa masih ada diirit-irit, makainya lipstiknya dari tahun ke tahun hanya itu aja. Jadi aku merasa I feel spesial gitu untuk membuat mereka cantik pada hari terakhir mereka. Oke, bisa nggak sih menurut seorang Gloria ya, mendandani jenazah itu maknanya apa sih? Karena kan beberapa orang mungkin nggak menangkap ya, kenapa jenazah harus didandani gitu kan ya. Ada beberapa teman-teman dan kawan-kawan saudara kita yang lain nggak memahami konsep itu gitu. Tapi bagi seorang Gloria, mendandani jenazah itu maknanya apa? Mendandani itu adalah sama-sama merayakan kemenangan akan perjuangan hidup seseorang. Oh my God, yes. Buat aku. Karena memang tidak tertulis di Alkitab, di kitab suci Injil, tidak tertulis pakemnya, tapi di situ merias jenazah itu setelah meninggal itu kita akan melakukan perjamuan sorgawi. Artinya di situ adalah tempat kita makan, minum, bersorak-sorai sama Tuhan. Dan di Alkitab dituliskan pakem untuk ke pesta itu adalah orang-orang yang cantik, rapi. Dan itu menurut kami orang Nasrani. Dan terima kasih lo dikasih pertanyaan ini. Iya. Karena biar gimana pun harus dijelaskan ya. Supaya teman-teman juga banyak belajar gitu. Kita sama-sama belajar. Jadi pakem itu digunakan untuk ya merayakan pesta nanti di sorga. So you guys punya komunitas? Komunitas punya. Ada sekitar berapa tadi anggotanya? 30-an? 30-an kalau anak muridku aja. Tapi perias jenazah di Indonesia lebih dari itu. Wow. Terus kalian berarti benar-benar apa yang kamu komunikasikan dengan teman-teman di komunitas ini? Bekerja dengan hati kah? Atau bicara soal teknik kah? Atau apa aja? Semuanya sampai tren make up juga kita obrolin. Sebentar.
Tren make up? Iya, tren make up kita punya tren make up loh. Tren make up jenazah? Bukan cuma ibu loh yang memberikan tren di TikTok, ya kan? Jadi Anda pembuat tren make up jenazah. Seperti apa contoh tren make up jenazah? Soft glam. Itu jadi benar-benar kayak ada Korean look juga kita kasih. Itu bisa request dulu nggak sih? Bisa. Pesan dari sekarang ya. Serius, terus apalagi? Ada yang colorful glam. Jadi kalau misalnya lo pakai kebaya warna ungu, ininya pakai ungu, oke. Oh my Kita God. bisa semua. Ini yang dibilang profesionalitas ya. Bahwa dandanin jenazah itu nggak cuma plak aja. Asal-asalan. Dilihat kebayanya apa Iya, yang betul. dipakai, ulosnya apa, Iya, kadang betul. kan ya, songketnya apa, disesuaikan. Semua disesuaikan. Dan nice. semua matching. Dan aku adalah orang yang sangat gemes kalau ada keluarga, makanya aku open donasi banyak kebaya di rumah. Jadi kalau ada orang yang nggak matching antara kebaya itu aku ganti udah. Serius sampai jadi aku tahu kamu open donasi untuk makeup kayak Kadaluarsa. Tapi you open donasi buat kebaya juga. Kebaya, sarung, sama jas. Guys, mamaku punya banyak. So, Iya, oke. kita kontak abis ini ya, kan gitu. Tapi itu keluarga nggak masalah diganti bajunya. Oh, nggak apa-apa. Gitu. Orang hasilnya bagus kok. Iya. Siapa yang nggak mau? Iya. Hairdresser juga cuy ya. Itu ya. Apa namanya dress? Iya. Tunggu. Aku lihat ya video terakhir, video terbaru di feeds kamu itu sampai rambutnya pun aku di hairdo semua, baju, dress code itu aku semua sampai ke kuku-kuku. Oh my God. Nice. Ya aku tuh perfeksionis banget sih. Oke. Jadi gue nggak mau tuh lo ketemu Tuhan ada yang kurang gitu. Iya. Kalau nggak gue dimimpiin. Ya. Oh my God. Nice. Tapi adat atau tradisi mana yang paling sulit menurut lo? Semua adat sih nggak ada kerepotannya sendiri-sendiri ya. Cuman memang yang paling repot tuh mungkin kalau aku ya itu Toraja karena di Toraja itu dia kalau ngerias itu kadang-kadang nih belum bisa pesta tunggu setahun ya kita rita sampai setahun ada aku pernah. Gimana maksudnya? Jadi jenazahnya udah tunggu sampai setahun baru diadatin untuk pesta adatnya. Diformalin? Iya diformalin, kita datang ke situ untuk cuman bersihin itunya, make upnya. Oh. Jadi di depan rumah, di depan ruang tamu. Iya, I heard about that. Jadi bener-bener itu pun ya berarti nempel. Kita bicara teknis sekarang ya, karena this is interesting ya. Gue sebagai orang yang juga melakukan make up, doing make up di kulit manusia hidup yang tadi kita masih punya pori-pori, masih menghasilkan kelembapan alami dari tubuh. Kalau jenazah itu tekstur kulitnya seperti apa? Apa yang menyulitkan dari make upin jenazah? Kalau udah diformalin itu udah keras banget udah pasti. Itu kayak kita melukis di atas batu atau di atas kayu, benda keras. Jadi caranya adalah kita punya lem stick dijadiin primer. Atau dulu aku punya ada jenazah datang dari Cina, hanya taruh di freezer ya. Freezer orang meninggal kan, bukan kulkas ya. Iya. Bayangin saya langsung Dahmer ya. Jadi Dahmer ya. Terus bukan kulkas sebelahnya sosis ya. Itu freezer jenazah. Okay. Dibawa ke Indonesia itu sudah lumer kan, meleleh gitu. Itu aku trial and error, aku pakai itu semprotin hairspray biar si pori-porinya itu benar-benar stop jadi nggak ngeluarin air. Jadi trial and error aku coba dari tahun 2016 sampai udah dapat pakemnya bahwa merias jenazah itu banyak banget sekali tekniknya. Cuman kalau teknik yang mendasar itu pakai lem aja sih. Untuk primer? Untuk primer. Dari kayak foundation dan segala macam sama aja kan? Seperti sama dipakai ke manusia hidup gitu ya? Iya. Dan kita siap atau tidak siap seorang jenazah, kita harus membuat mereka tersenyum. Jadi aku punya teknik untuk mengelem bibir kalau dia kondisinya tidak tersenyum, kita bilang itu namanya teknik simpul senyum. Simpul senyum. Caranya kita harus dipijitin dulu pelan-pelan. Kayak dimasas gitu? Dimasas ke atas, baru dilem ujung-ujungnya, dirapiin. Baru kita bikin gambar seolah-olah tersenyum dan siap. Karena
kita sebagai perias jenazah harus bisa membungkam mulut-mulut penggosip di rumah duka. Dengan keadaan jenazah siap untuk ketemu Tuhan. Wow. Dan yang paling gampang adalah merias orang-orang yang siap meninggal. Wait, gue langsung merinding. Pernah? Banyak. Aku adalah orang yang sudah menuntaskan banyak surat wasiat. Ya, surat wasiat mereka udah kena cancer, bahasanya mereka kirim surat cinta. Before mereka meninggal, mereka sudah bilang terima kasih. Kebayang nggak sih, kita orang hidup itu, ketika kita meninggal, kita tidak akan bisa bilang terima kasih dari mulut kita untuk orang-orang yang mengurus jenazah kita. Jadi orang-orang yang sudah sakit keras, mereka membuat surat cinta kepada aku, say thank you sama aku, mau make up look-nya kayak apa, dan mereka, dan mereka ready. Oh my God, really? Dan lo simpan surat-surat itu? Simpan semuanya. Oke. Kebanyakan mereka yang siap, ibaratnya dipanggil Tuhan kapanpun, itu adalah orang-orang dengan yang penyakit yang sudah kronis. Yang kedua, orang-orang yang sudah melihat anak-anak yang mandiri, mempunyai keturunan, sudah semuanya, udah opa-oma biasanya kan, atau orang-orang yang memang hidupnya memang untuk Tuhan. But tau gak sih, bagi gue itu part of penyerahan diri yang luar biasa ya menurut gue. Benar. Karena gue melewati nyokap gue, kenapa mau nangis jadinya ya? Maksud gue ngelewati fase ketika nyokap gue kan gagal ginjal. So dia hemodialisis, gue dampingi terus. Pokoknya dari 2 tahun dari dia semangat, capek, lelah sampai udah pasrah. Di situ adalah momen-momen pada dia udah bisikan terakhir dia itu adalah mama udah capek. Tapi mama percaya kamu pasti dimanapun pasti diberkati Tuhan. Iya. Gitu. Dan mamaku juga ngomong akhirnya, nanti pakai kebayanya yang ini silver ya, aja, yang waktu ulang tahun perak pernikahan mama papa gitu. Kadang kita anak kan pasti ngebalesnya kayak apaan sih? Ya nggak sih? Benar. But somehow sebenarnya mereka itu cuma bentuk penyerahan diri, benar nggak sih? Iya, surrender. Surrender, purely surrender, bukan menyerah ya. It's different, ngerti nggak sih? It's different ketika menyerah dengan surrender, it's different. Itu benar-benar penyerah. Makanya dia marah justru ketika aku, apaan sih? Nggak boleh. Dan ketika aku bilang, iya, yang perak ya, mau pakai emas nggak? Dia malah, iya, emas ya, cincin nikah aja. Jadi ini pelajaran. I mean like this is really good lesson buat semua di luar sana yang mungkin sedang menghadapi orang tua atau apa yang dengan kondisi. Lo nggak boleh. Lo harus mendampingi justru. Dampingi dan dengarkan, karena itu permintaan terakhir. Itulah kenapa saya bekerja menjadi perias jenazah gratis. Karena ketika lo meninggal, yang dibebani itu bukan orang yang meninggal, tapi orang-orang yang masih hidup. Iya, kalau misalnya yang meninggal kasih pesan. Kalau enggak, kalau yang keluarga ditinggalkan punya uang. Kalau enggak, ini ada hal menarik juga, ya. Lo melayani sebagai perias jenazah, tadi bicara soal kalau yang meninggal kasih pesan. It's interesting karena gue dengar lo menjadi salah satu penyambung pesan dari yang meninggal yang mungkin belum sempat terucapkan. Itu benar nggak sih? Benar. Contohnya seperti apa? Sebenarnya gini ya, lahir atau tidak terlahir lo indigo udah spesial, tapi ketika lo mengurusin jenazah lo berhubungan dengan ruh, udah pasti, ya kan? Lo akan semakin sensitif, udah pasti. Dan kebetulan mamaku dan tulangku serta opungku ada orang-orang spesial turunnya ke aku. Nah, jadi satu hari itu aku pernah ngerias jenazah kok jam 2 pagi gitu, tiba-tiba kok dengerin suara gitu ya. Aku mau minta maaf sama adikku, gue lihat kiri kanan kagak ada, mampus nih gue siapa ya kan. Gua itu lu lagi dandanin? Gue panggil anaknya kan, kak sini ini sambil dandanin, gue dengar suara makin lama makin kenceng di sini, dari lirih gini ya. Terus gue bilang, mama berantem sama adiknya gitu kan, gitu sambil dandan. Ih kok kakak tahu? Akhirnya mereka nangis. Ternyata anaknya adiknya ada di situ, anak adiknya. Jadi ponakannya dia. Ponakannya dia ada di situ. Datang ke situ ceritain masalahnya dan persis dengan apa yang saya dengarkan. Jadi aku ngomong masalahnya, mereka kan gini, lu tahu dari mana Kak Elsa gitu ya. Dibisikin say.
Iya, bukan nomor yang dibisikin ya kan. Bukan nomor yang dibisikin. Itu serius sejelas itu loh dengan kayak orang. Sejelas. Aku mau minta maaf sama adikku. Iya. Aku mau ini gitu. Akhirnya besoknya aku dengar dari adiknya bahwa ada salah satu tamu yang kerasukan si ibu itu bicara seperti apa yang aku bicarakan. Dan mereka say thank you sama aku. Karena akhirnya sebelum tanah menutup si ibu ini, mereka udah rekonsiliasi. Sudah berdamai. Dan itu indahnya hidup. Aku sempat ke psikiater loh, ini gue schizophrenia kan. Itu waktu lo pertama-pertama itu lo masih sempat mikir kayak ini bener apa enggak ini schizophrenia apa tapi aku nanya sama mamaku kalau mamaku dapat dari mimpi. Setiap peristiwa yang akan terjadi dia pasti akan dapat lewat mimpi. Kalau aku lewat bisikan. Oke. Ada lagi nggak yang I mean like lo menyampaikan pesan selain cerita itu? Ada. Apalagi tentang wasiat. Wasiat. Iya. Jadi yang meninggal belum sempat bikin wasiat. Iya. Dan aku nggak tahu kalau dia punya anak angkat. Tiba-tiba kok kakak tahu ya? Okay. Ya aku bilang ada anak angkatnya yang harus mendapatkan bagian. Dan itu bagian paling banyak. Karena ternyata hanya anak angkat inilah yang ngurus ibunya pada hari terakhir. Dan aku nggak tahu di mana antara anaknya itu yang mana anak angkat. Gue nggak tahu. Oh my god, tapi lo sampein itu. Iya sampein. Dan ada salah satu. Tunggu, perang nggak tuh? Iya nggak? Ini like kan yang sebenarnya yang ngurusin ternyata anak angkatnya. Aku bilang nggak. Kalau lo kan nggak denger, mereka kayak mungkin baginya nggak rata atau nggak apa. Tapi karena lo sampein pesen almarhum. Nggak, mereka menerima kok. Okay. Nah aku bilang gini, berapapun yang dikasih mama, ini hanya peninggalan. Yes. Pernah nggak sih terbayang bahwa apa yang kita miliki di dunia, even anak kita dan semuanya itu bukan milik kita. Semua akan kembali sama Tuhan. Aku selalu ngomong gitu. Jangan akhirnya mereka berpelukan, minta maaf kalau selama ini menyusahkan si anak angkatnya ini. Mereka, it is beautiful tau. Jadi bukan hanya merias jenazahnya sebenarnya kisah gue. Tapi di balik dari suasana itu juga ada juga beberapa yang aku rias cantik banget ya kan. Tahu-tahu besoknya gue dapat DM, Kak lu ngerias tuh pelakornya suami gue. Jadi nggak cuma yang bahagia doang, jadi merias pelakor. Terus makanya gue bilang ini, sorry gue nggak pernah tanya sama orang, even lo pelacur sekalipun, perempuan malam, lo layak untuk dilayakkan hari terakhir lo. Dan I don't really fucking care gitu siapa dia. Gue nggak pernah tanya. Lu dulu hidupnya kayak gimana gitu. Nggak akan pernah nanya gitu. You just do what you have to do ya. Menghargai mereka di hari terakhirnya dengan dandanan terbaik. Dan tahu nggak? Sebelum dia ngomong, aku udah tahu karena aku dibisikin. Dibisikin apa? Kakak, aku sudah dulu aku adalah orang nakal. Perempuan yang pernah menyakiti hati seorang perempuan. Tapi aku sudah bertobat sebelum aku menerima pesakit ini. Gitu. Lu sampein itu nggak ke teman? Sampein. Dan dia bilang, aku minta maaf. Dia bilang, lu bayangin gak sih, kok bisa dia minta maaf ke orang yang nyakitin, terus gue nggak tahu itu siapa orangnya, tiba-tiba orang itu DM ke gue. Itu kan kayak what? Gue ngalah-ngalahin Dedi ya kan, Kobusir. Ngalah-ngalahin Dedi Kobusir. Tunggu. This spiritual experience ya, menurut gue ini kan spiritual experience para perias jenazah, termasuk lo sebagai seorang perias jenazah. Lo ngalamin ini juga nggak sih ketika merias jenazah orang-orang yang meninggalnya dengan cara yang berbeda-beda? Iya. Misalnya kayak ada yang meninggal dengan sakit atau dibunuh, atau mungkin bunuh diri. Itu ada nggak spiritual experience? Kalau dibunuh gue nggak pernah ngambil. Karena gue akan berurusan dengan polisi udah pasti. Oh iya. Capek. Jadi lu nggak pernah ambil? Nggak pernah. Yang kasus pembunuhan nggak. Tapi kalau bunuh diri nggak apa-apa. Itu beda nggak rasanya? Beda. Merias orang mati bunuh diri itu, aku hanya mendengar suara jeritan. Terus dia menangis, dia bilang, aku tidak menemukan cahaya. Semua gelap di sini. Itu. Semua yang jenazah bunuh diri bilangnya seperti itu. Hampir semua. Dan setelah gue merias jenazah itu, gue pasti dimimpiin. Jadi
orang yang gue rias nih, mimpi masuk ke dalam mimpi gue kalau mereka sudah menemukan cahaya. Jadi kayak di sini gelap, ada jembatan, di jembatan itu banyak sekali binatang yang nggak pernah gue lihat, ada api dan segala macam. Lo lewatin jembatan itu indah dan tidak ada orang tua. Mereka hanya lambaikan tangan ke aku. Tapi orang-orang jenazah bunuh diri tidak ada. Tidak ada gambaran itu? Nggak ada, hanya aku mimpi mereka gelap, kakak, gitu. Aku di mana gitu. Tapi ya it's interesting ya, maksudnya lu stres gak sih ngalamin itu? Stres, gue minum obat psikiater kok. Untuk tetap waras ya? Untuk tetap waras, harus. Oh my God. Gue harus meditasi, harus pergi ke hipnoterapis, but I'm okay gitu. Seberapa sering lo hipnoterapi? Meditasi? Meditasi, kemarin baru hipnoterapi sebelum kesini. Karena udah udah di sini penuh cerita-cerita itu. Jadi gini loh, merias jenazah itu seperti naruh jenazah di freezer tuh mayat, ya kan? Nah, gue diundang ke podcast, dibuka cerita tutup lagi, buka cerita tutup lagi, buka cerita tutup lagi, akhirnya tuh dol pintu. Jadi itu yang bikin semuanya cerita itu menyerang aku. Karena percaya atau tidak percaya, orang-orang bekerja untuk jenazah itu pasti emang orang-orang terpilih lah, kuat mental, sama iman. Sama iman. Merinding saya. Dan aku juga tahu dan pernah dengar cerita bahwa kamu juga bisa membaca ya, micromimik apa sebutannya? Micromimik itu adalah mimik wajah yang ditinggalkan pada saat lo meninggal. Oke. Which is nanti otak lo itu merewind dari kecil lo mendapat perlakuan apa, bahagia lo semuanya. Tapi kalau lo siap, lo akan mikromimik itu lo akan melihat lo emang sudah siap gitu loh, lo tersenyum. Tapi kalau masih ada hutang piutang itu masih mikir. Terus kalau misalnya belum pamitan matanya masih membuka. Terus selama hidup lo tidak bisa bicara tuh mulutnya atau menganga gitu. Terus kalau misalnya ada kepedihan luka batin lo yang belum selesai, lo akan keluar air mata. Atau lo belum bisa pamitan sama orang terkasih lo pada saat meninggal. Nyokap gua keluar air mata sih. Iya. Berarti masih ada entah luka batin. Entah luka batin. Pernah masalah belum kelar. Ya gitu. Makanya aku selalu berpesan, selama hidup selesaikanlah masalah kamu. Karena Tuhan itu mengambil nyawa orang bukan berdasarkan urutan umur. Iya. Tapi maunya dia aja. Iya, gue ambil lo besok. Gloria, I mean you're a single mother. Yes. Ya? Your kids right here. Hi. Hai Lionel. Anak lo takut ya? Apa anak lo pernah ikut kerja nggak? Pernah, dari bayi, dari kecil gue ajak ikut. Malah pernah ada satu hari gue nyari anak gue lagi ngerias jenazah. Gue panggil dia, anak mana? Tahu nggak di mana dia? Di bawah peti. Sambil main game. Kan ada peti yang di itu tuh di atas gitu kan. Ada iniannya. Dia di kolong? Nel, dia di kolong. Nih adem di sini. Ya ampun, gue gitu. Nggak ada takutnya. Jadi dia nggak pernah takut? Nggak pernah takut. Dia ngalamin spiritual experience juga? Kalau Onel belum kayaknya, tapi dia kadang-kadang suka, aku suka kayak perasaanku nggak enak gitu, gitu. Mungkin hawanya gitu ya. Tapi Lionel adalah saksi di mana bahwa perjuangan aku tuh nggak sia-sia. Lionel adalah sahabat aku, di mana kita pernah naik ojek ya bang, kehujanan ya. Onel, tapi kita melipir, he dancing in the rain. Dia bilang, it's okay mami, kita kerja buat Tuhan. Dan dia pernah satu hari bertanya, kenapa orang baik harus jadi orang miskin? Kenapa kalau kita melayani orang-orang, kita harus naik ojek, punya hutang banyak. Sementara aku bilang sama Lionel, Tuhan itu baik pada waktunya. Dan puji Tuhan, tahun ini tepat di hari ulang tahunku, salah satu anak muridku memberikan uang tunai, mereka beli mobil pelayanan pertamaku. Oh my
my god. Yes. This year, tahun ini berarti Iya, ya? pas ulang tahun aku Februari. Februari kemarin. Iya. So you kemana-mana sekarang sudah dengan mobil pelayanan? Yes, tidak. Nggak naik ojek hujan-hujanan lagi, Lionel, tenang aja. Dan itu sudah terpakai ya? Ya sudah terpakai. Sudah keliling ya? Sudah keliling. Puji Tuhan. Dan banyak banget orang yang orang susah memakai mobil itu untuk menjemput keluarga yang inti, untuk pemakaman. Oke, so ini nggak hanya kamu pakai untuk dirimu sendiri, Bukan, iya. so ini benar-benar mobil pelayanan juga. Iya. Karena aku nggak mau nanti ditanya sama Tuhan, lo selama hidup gue kasih ini kesempatan untuk meminjam, bukan diberikan. Yes. Ya. Apapun itu, Yeah. kita semua minjem. Nggak ada yang punya. Jadi kalau lo bilang gue milikin ini, lo nggak ada punya apa-apa. Iya kan? Tapi Tuhan bilang selama gue pinjemin dipakai buat apa apa aja. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Berguna nggak buat banyak orang? Jadi aku mau rumahku juga, walaupun aku ngontrak, itu adalah rumah singgah para perias jenazah yang mau belajar dari seluruh daerah, dari kaki gunung, dari NTT. Kadang-kadang aku cuma dibayar sama pisang, it's okay. Tapi yang penting kalian mau belajar. Jadi kamu juga open untuk siapapun yang mau datang minta Welcome. diajarin gimana Iya. sih Kak caranya gini-gini. Iya, cuman kalau orang yang mampu aku kasih tarif. Oke. Iya, Iya, iya. iya. Karena memang gua nggak boleh tutup mata Yes. bahwa ada anak, ada orang tua, Yes. dan aku juga harus beli bensin kan, Iya, bayar iya. etol. Betul, Wajar betul, lah betul, gitu betul, loh. Jadi memang itu. Tapi sih. untuk yang tidak mampu tapi ada panggilan untuk menjadi perias jenazah, Monggo lo silakan. terima. Gue terima. Pernah dibayar sama pisang? Pernah. Pisang 1 tanduk. Dan pernah aku ada anak muridku di Kerawang juga bayar aku 30.000, uangnya 2.000-an semua. Tapi dia jadi perias jenazah hebat di Kerawang. Wow, keren. It's okay. Iya, iya, iya. Buat gue bukan nominal dan berapanya, tapi lu punya nggak orientation calling, panggilan jiwa untuk melakukan ini? Karena ketika lu nggak punya panggilan jiwa, lu akan stop seperti anak murid gue yang nggak lulus. Loh, ada yang nggak lulus? Banyak. Begitu praktek ya kan? Begitu praktek, oke. Ada tangannya jatuh gini kan, lata pula ya kan. Tuhan, ada yang kesurupan. Jadi Tunggu, berarti perias jenazah yang baru belajar, salah satu tesnya adalah ketika praktek, Iya. kesurupan, gagal berarti? Ya gagal lah. Kalau misalnya dia atau enggak dia tiba-tiba kabur, ada yang pada gini. Ada dulu anak muridku kan, Kak, nangis di depan. Gak jadi Kak belajar. Dia penyerah ya. Takut Kakak gitu kan. Ada yang cuman gue suruh ganti kapas. Karena kan kapas kan harus diganti. Yang di hidung ya. Yang di Iya, hidung oke. ya. Terus gue suruh ganti, dia gini. Itu udah gak lulus sama gue, jijik. So Anda pikir ini mudah? No, guys. Ada yang tidak lulus. Aku pun sepertinya akan gagal. Iya. Gila ya, bener-bener yang sudah lulus betul bener-bener yang udah kuat mental. Iya. Sudah Ada panggilan ada jiwa panggilan jiwa. dan siap untuk dipanggil 24 jam. Karena waktu orang meninggal tidak ada schedule. Iya. Iya. Wow, keren. Nah, lanjut ke anak ya. Ini yang menarik sedikit. So how you spare your time? Maksudnya gimana lo membagi waktu dengan anak-anak? Anakku Senin sampai Jumat itu di tempat mama papaku. Kebetulan mama papaku cuma berdua. Oke. Jadi biar ada temennya supaya aku juga konsentrasi untuk merias jenazah. Jumat sore itu Lionel ke rumah mami anak ya. Sampai Minggu sore baru balik ke rumah. Dan apa ya, kita ngobrol, main, dan dia udah tahu sih pekerjaan aku. Gitu. Pernah nggak ada pertanyaan-pertanyaan konyol gitu, pertanyaan lucu, pertanyaan aneh dari anak tentang profesi lo? Kalau pertanyaan lucu nggak ada sih, cuman dia paling ngomong gini, kadang dia suka mengkoreksi make up. Oh, Karena oke. dari kecil kan dia sudah pakem, ngikutin banget gitu kan. Koreksinya bisa lagi gimana? Misalnya kayak Mi itu kok bibirnya kayak begitu sih gitu. Dia emang paling cuman kayak jangan lupa jaga kesehatan Mami. Aku sudah anak yatim, dia bilang.
Jadi aku tidak mau kehilangan mami. Kadang-kadang dia juga, don't be so selfish, Mom, katanya. Jangan karena untuk menyenangkan hati orang, you forget about yourself, gitu ya kan. Mami juga harus punya me time, karena ini pekerjaan yang memang kita bekerja 2 bulan harus punya 1 minggu untuk istirahat. Gitu. Dan puji Tuhan di Jakarta ini aku udah punya satu tim, namanya tim Maraton Kebaikan. Jadi Maraton Kebaikan inilah ada anak-anak muridku yang spesial, yang sama-sama punya panggilan jiwa untuk pelayanan. Jadi kalau aku lagi istirahat, mereka yang bekerja, gitu tim. Walaupun besoknya gua yang retouch juga, ya kan. Tapi at least mereka berangkat dulu, ya kan. Betul. Iya, itu. Oke, terakhir Gloria, berarti buat yang nonton, kalau ada make up bekas misalnya, atau make up expired yang tidak terpakai, atau apa-apa aja sih yang bisa disumbangkan untuk support pekerjaan perias Jadi jenazah? support kami pelayanan buat teman-teman yang mau support make up expired, kebaya, terus ada sarung juga, terus jas atau sama kemeja juga, monggo silakan. Nanti hubungin IG saya karena IG Maraton Kebaikan lagi error. Jadi ke IG saya Gloria Elsa _Utasoid. Terus buat teman-teman yang punya rezeki yang berlebih bisa juga kirim ke GoPay kami, karena kami biasanya support untuk beli peti buat keluarga-keluarga yang kurang beruntung tidak bisa membeli peti. Dan itu juga buat ongkos-ongkos kita buat etol juga. Itu ke GoPay aku, boleh disebutin nomornya? Boleh, Ke 0812 9887 6465. Terus aku berpesan juga buat teman-teman semua yang udah berdonasi dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih buat hati yang mulia. Kalian adalah pilihan-pilihan Tuhan yang mensupport Maraton Kebaikan, uang, materi, doa, dan segala macam. Saya doakan juga kalian sejahtera. Dan terakhir dari aku cuma mau berpesan bahwa kebaikan bukan sebuah pilihan, tapi keharusan. Dan apapun pekerjaan kalian, jangan lupa doakan pekerjaanmu dan kerjakan doamu. Nice. Thank you so much Gloria, thank you, Tuhan berkati ya. Thank you. Makasih lo, ini idola aku. Ingat, kalian bukan ibu rumah tangga biasa, kalian independent, rich and talented. Yes. Bye, God bless you all.